Alright my friends, and still with me Yogi Subianto, and now I want to discuss about a new case. Alright guys, jadi gue baru menemukan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yang mana kalau gue lihat ini hampir sama kejadiannya seperti kasus Jungko Furuta, yang mana Jungko Furuta ini juga dicor dan ditanam di dalam semen hingga rambutnya terlihat dan terbongkarlah semuanya, yang mana adanya Jungko Furuta di dalam cor-coran tersebut gitu. Nah, di Indonesia ini sama halnya seperti itu juga, menemukan dua orang wanita tanpa busana, dan keadaannya dua orang wanita ini dicor dalam semen. Wow, gue belum bisa menjelaskan beberapa detailnya seperti apa, tapi buat kalian yang penasaran dengan kasus ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's check it out this video guys. Oke, kisah ini berawal pada Minggu tanggal 26 Februari 2023, yang mana seorang wanita yang bernama Bu Yusi berpamitan dengan suaminya untuk pergi ke pengajian bersama teman-teman SMA-nya, ya seperti reunian gitulah ya. Dan setelah dari pengajian, Bu Yusi makan bakso dengan beberapa teman-temannya, dan setelah makan, Bu Yusi mengajak pergi bersama seorang temannya bernama Bu Hedi tanpa bilang-bilang ke teman-teman yang lain mau kemana. Dan pada akhirnya sampai malam Bu Yusi juga belum pulang, dan dengan perasaan yang penuh kekhawatiran dan juga cemas, suami Bu Yusi mencoba untuk menghubungi handphone Bu Yusi, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dengan perasaan yang tidak mengenakan, suami Bu Yusi, Pak Heri, mencoba untuk menelpon teman-temannya Bu Yusi, dan banyak jawaban dari teman-teman Bu Yusi tidak tahu Bu Yusi kemana, karena Bu Yusi berpisah dengan teman-temannya itu mulai dari jam setengah 5 sore lah gitu. Setelah beberapa teman-teman Bu Yusi memberitahu kalau Bu Yusi itu pergi nggak sendirian, tapi dia juga ditemani salah seorang temannya juga, yaitu Bu Heni. Dan ada kemungkinan suami Bu Yusi juga sedikit lega mendengar kabar baiknya, karena Bu Yusi tidak sendirian, tetapi Bu Yusi ditunggu-tunggu sampai jam 10 malam tidak kunjung pulang. Wow. Dengan perasaan yang tidak tenang, suami Bu Yusi melakukan pencarian di berbagai tempat yang dikunjungi Bu Yusi, termasuk masjid-masjid dan juga sampai rumah sakit, yang mana barangkali Bu Yusi ini juga mengalami kecelakaan, tetapi tetap juga tidak ada info apa-apa tentang Bu Yusi di rumah sakit. Dengan pasrah dalam pencarian tersebut, suami Bu Yusi pulang dan memutuskan untuk menunggu sampai besok pada tanggal 27 Februari, dan tetap Bu Yusi belum juga pulang ke rumah. Dan pada akhirnya suami Bu Yusi mencoba menanyakan kabar Bu Yusi kepada keluarga Bu Yusi, yang mana Bu Yusi juga tidak ada di rumah keluarganya. Setelah melakukan pencarian dan mencari informasi, ternyata suami Bu Yusi juga mendapatkan kabar yang mana Bu Heni juga belum pulang-pulang ke rumahnya. Suami Bu Yusi dengan perasaan yang penuh dengan cemas dan kekhawatiran, yang mana suami Bu Yusi juga merasakan hal buruk terjadi pada istrinya, dan suami Bu Yusi pun mencoba untuk melaporkan hal ini ke Polres Cakung dan mengumpulkan informasi-informasi yang dia tahu tentang istrinya dan juga temannya Heni yang belum pulang-pulang sampai saat itu juga. Setelah melaporkan ke polisi, suami Bu Yusi meminta tolong kepada anaknya untuk melacak handphone ibunya, dan pada akhirnya berhasil ditemukan, dan lokasinya ada di Bekasi Utara. Setelah melacak keberadaan handphone Bu Yusi, dan ternyata ketika handphone Bu Heni dilacak, kedua handphone tersebut berada di lokasi yang sama. Setelah begitu tahu tentang keberadaan lokasi yang dilacak, suami Bu Yusi dan juga suami Bu Heni langsung menuju ke lokasi tersebut. Sampai di lokasi, suami Bu Yusi menemukan rumah dengan warna cat merah batu bata gitu, dan mencoba untuk memanggil-manggil dari luar rumah dan melihat ada motor yang diduga motor Bu Heni. Selain itu ada tumpukan pasir dan semen, yang mana suami Bu Yusi yakin kalau di rumah itu pasti ada orangnya. Dan suami Bu Yusi dan juga suami Bu Heni meminta izin kepada RT RW setempat untuk menjadi saksi, tetapi RT dan RW setempat tidak mau ikut campur dengan
masalah yang ada. Dan pada akhirnya suami Bu Yusi melaporkan ini ke polisi, tetapi polisi tidak bisa mengeceknya begitu saja karena tidak ada bukti yang kuat bahwasannya Bu Yusi dan Bu Heni ada di rumah itu. Wow. Setelah pulang dari kantor polisi, suami Bu Yusi mencoba untuk balik lagi ke rumah tersebut dan suami Bu Yusi mendapatkan CCTV yang menyala, yang mana CCTV tersebut memperlihatkan Bu Yusi dan Bu Heni berjalan menuju rumah tersebut dan tidak pernah kembali. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat, suami Bu Yusi, aparat kepolisian, dan juga warga mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Setelah mendobrak paksa, yang didapati ada seorang pria yang berlumuran darah di pergelangan tangannya. Pria ini dan diyakini menghabisi nyawanya sendiri. Tetapi rumah tersebut tidak ada Bu Yusi dan juga Bu Heni. Dan pada akhirnya polisi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah itu dan terlihat di bawah tangga ada sebuah gundukan semen yang agak aneh dan penuh kecurigaan. Dengan semen tersebut polisi langsung membongkar semen itu dan ternyata Bu Yusi dan Bu Heni ditemukan tidak berdaya di dalamnya dan keadaan yang sangat amat tidak berbusana. Dalam penyelidikan, polisi menemukan beberapa barang seperti tas krim, 2 handphone, 1 barik beserta sarungnya, dan juga pisau pemotong daging. Dari semua itu, polisi juga menemukan nota pembelian pasir dan juga semen dan juga menemukan CCTV yang menunjukkan mobil box yang membawa bahan bangunan ke TKP. Dari temuan-temuan tersebut dan masih diperiksa lagi oleh tim digital forensik. Dan ternyata pria yang ditemukan di dalam rumah tersebut itu masih dalam keadaan kritis, yang mana dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya setelah mengakhiri 2 nyawa yang ada gitu ya. Jadi kayaknya dia tuh bisa dikatakan nggak mau mengambil tindakan yang mana dia harus dipenjara atau dihukum mati. Jadi kayaknya aku harus mengakhiri hidupku sendiri aja lah gitu, ketimbang aku dipenjara atau dihukum mati gitu. Dan beberapa informasi yang gue dapati, ternyata motif dibalik ini semua adalah utang piutang, yang mana pria yang ditemukan di dalam rumah tersebut itu punya hutang terhadap Bu Yusi. Mungkin karena tidak bisa membayar hutang tersebut atau bisa dikatakan belum mampu, jadi dia melakukan hal keji tersebut. Motif yang sudah didalami oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota bahwa karena hutang piutang. Dan jujur, ini gua sangat amat kaget ketika membaca artikel tersebut dan beberapa informasi yang gue dapetin dari YouTube juga, ketika Bu Yusi dan Bu Heni ditemukan dalam gundukan semen tanpa busana. Beberapa hal yang ditemukan dari organ-organ tubuh Bu Yusi ataupun Bu Heni itu terdapat luka-luka yang sudah dipastikan kekerasan fisik ya, terdapat kekerasan fisik maksudnya. Dari kepala itu sempat gue baca di artikel itu seperti dipukul, dan ada beberapa organ-organ lain yang mungkin gue sedikit lupa lah untuk bisa menjelaskan. Tapi ini udah cukup jelas banget untuk menjelaskan beberapa kasus-kasus yang ada yang harus gue sampaikan pada malam hari ini. Berpikirlah terlebih dahulu, jangan sampai pikiranmu atau pikiran negatifmu menguasai dirimu untuk berbuat yang tidak atau berbuat hal yang jahat gitu ya. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gua Yogi Sugianto. Bye bye.